Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1022 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dalam manga chapter 1022 dimulai dengan pengumuman tentang kekalahan para Tobiropo di Pulau Onigashima. Kekalahan para Tobiropo tentu merupakan kejadian menghebohkan yang memiliki dampak cukup besar dalam Perang Wano, mengingat mereka adalah para kru elit dalam bajak laut hewan buas. Diketahui juga bahwa Pulau Onigashima telah semakin dekat untuk mendarat di ibu kota bunga. Perkiraan waktu pulau tersebut akan tiba di tempat tujuan adalah sekitar 15 menit lagi. Pendaratan Pulau Onigashima di ibu kota bunga akan memakan banyak sekali korban jiwa, serta kehancuran yang terjadi pun akan sangat besar. Sekarang ini, pertempuran di Pulau Onigashima masih sangat panas, walaupun para Tobiropo sudah kalah. Itu karena selain Tobiropo, masih banyak orang-orang kuat lain yang sedang bertaruh. Raizo sedang sibuk menghadapi Fukurokuju. Mereka berdua merupakan dua ninja terbaik di Wano Kuni saat ini, jadi pertarungan mereka pasti cukup seru. Selain itu, ada juga pertarungan menarik lain antara Killer dan Hawkins. Hawkins menggunakan cara cerdik dalam pertarungan tersebut. Dia ternyata telah menghubungkan kekuatannya dengan tubuh Kid. Jadi, jika Hawkins dilukai, maka yang terluka adalah Kid. Begitu juga jika Hawkins dibunuh, yang akan mati adalah Kid. Teknik Hawkins ini sangat merepotkan, dan pasti akan membuat Killer cukup bingung dalam menghadapinya. Jika Killer menyerang Hawkins, yang akan terluka adalah Kid. Ini benar-benar situasi yang sulit. Sementara itu, Sanji terlibat pertarungan melawan King dan Queen. Walau hanya sementara, tapi pertarungan melawan dua All-Star itu tentu merupakan hal yang berat, mengingat baik King maupun Queen sama-sama memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak jauh dari sana, Perospero mencoba menyerang Sanji menggunakan panah yang terbuat dari permen, seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada Chopper. Namun, untuk kali ini, untung saja Perospero tidak bisa mengganggu, sebab saat dia mencoba memanah Sanji, Nekomamushi telah tiba di sana dan menyerang Perospero. Memang seperti yang kita tahu, Nekomamushi sedang mencari Perospero karena dia dianggap bertanggung jawab atas kematian Pedro. Setelah bertemu dalam chapter kali ini, pertarungan 1 lawan 1 antara Nekomamushi melawan Perospero pasti akan terjadi. Diketahui juga King melancarkan serangan ke arah Zoro, tapi serangan tersebut diblokir oleh Marco. Mengingat tadi dikatakan Sanji melawan King dan Queen sedangkan sekarang King mencoba menyerang Zoro, itu artinya pertarungan di sana sangat kacau. Setelah Marco menghalau serangan King yang diarahkan ke Zoro, Marco pun menyinggung soal ras dari King. Seperti yang kita tahu, King berasal dari ras yang sangat langka. Marco berkata, dia memang telah mendengar tentang ras langka yang hidup di Red Line, yang mana ras tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan serta memanipulasi api. Jadi, dari perkataan Marco, sepertinya telah terkonfirmasi bahwa api milik King itu merupakan kemampuan spesial dari rasnya. Semoga saja bisa lebih banyak lagi informasi yang diketahui tentang ras dari King, karena rasnya itu sangat unik dan menarik. Selain itu, karena diketahui ada ras langka yang hidup di Red Line, tidak menutup kemungkinan masih ada ras menarik lain yang juga hidup di sana, hanya saja belum diketahui. Red Line adalah benua raksasa yang mengelilingi dunia. Wilayahnya sangat luas, jadi selain di sana ada Mary Joyce, tentu di tempat lain juga pasti ada tempat tinggal makhluk lain. Kembali ke dalam cerita, Zoro rupanya telah pulih. Ini merupakan salah satu kabar paling menggembirakan bagi banyak penggemar, karena setelah Zoro pulih, dapat dipastikan dia akan beraksi kembali dalam Perang Wano. Dan ternyata benar, Zoro segera melancarkan serangan kepada King dan pada saat yang bersamaan, Sanji juga melancarkan serangan kepada Queen. Zoro dan Sanji bilang jika mereka bisa memenangkan pertempuran di sana, maka mereka telah semakin dekat untuk melihat Luffy menjadi Raja Bajak Laut.
Dengan begitu, dapat dipastikan lawan utama Zoro dan Sanji adalah King dan Queen. Mereka benar-benar akan bertarung habis-habisan. Sedangkan untuk Marco, belum jelas siapa yang akan dia lawan saat ini. Jika dia tidak menemukan lawan yang sepadan, maka dapat dipastikan dia akan pergi ke atap istana untuk membantu Luffy melawan Kaido. Orang selevel Marco tidak mungkin meladeni lawan-lawan yang lemah, jadi dia pasti akan mencari lawan yang kuat. Jika CP0 mulai bergerak, bisa jadi Marco akan menghadapi mereka. Atau jika ternyata Kid dan Law sangat kerepotan dalam menghadapi Big Mom, maka Marco bisa menjadi opsi yang bagus untuk membantu mereka. Hal paling menarik dalam chapter kali ini adalah terungkapnya ras dari King yang ternyata berasal dari Red Line. Ini semakin menguatkan pendapat bahwa Red Line itu bukan hanya tempat tinggal Tenryubito saja, tapi juga banyak dari berbagai ras lain. Kemudian, hal menarik lain adalah pertarungan Zoro dan Sanji melawan King dan Queen. Memang sudah banyak yang menduga bahwa pertarungan ini akan terjadi. Zoro yang telah pulih menggunakan obat dari Dr. Sukuming pasti sekarang dalam kondisi yang prima, dan ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan maksimal dari pedang Enma. Di level Zoro yang sekarang ini, bukan hal mustahil untuk Zoro mengalahkan King, karena sebelumnya juga dia pernah berhadapan dengan Kaido dan Big Mom. Bahkan, dia bisa menangkis serangan dari dua Yonko, dan Zoro juga mampu melukai Kaido dengan teknik Ashura. Jadi, pertarungan Zoro melawan King sudah berada di level yang setara. Sanji pun pasti akan segera menggunakan Raid Suite-nya, karena memang Queen juga sudah memasuki mode hybrid. Pertarungan mereka juga sepertinya sudah cukup sepadan. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1022. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.